Berikut alasan mengapa Putin sengaja memperpanjang perang. Kemungkinan besar itu adalah salah satu taktik Rusia untuk mengalahkan Ukraina. Umumnya Barat melakukan taktik invasi Blitzkrieg ala Jerman di Benelux, dan Prancis atau Shock and Awe ala Amerika di Irak, yaitu taktik gerak cepat untuk menggapai kemenangan cepat. Menurut pengamat, taktik cepat itu bukan taktik yang biasa dilakukan oleh militer Rusia. Justru di era Soviet, Rusia mematahkan serangan kilat Nazi dengan memperlambat perang, sehingga pasukan Hitler terjebak musim dingin yang buruk dan menderita kerugian baik kematian tentara maupun peralatan militer yang terpaksa ditinggalkan begitu saja. Taktik Blitzkrieg awalnya dipakai oleh Rusia di awal pertempuran di Ukraina. Namun, di pertengahan perang taktik tersebut tidak dipakai lagi karena pertempuran sengaja diperlambat oleh Rusia. Melambatnya pertempuran memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah tes ombak dan moral. Jadi, Rusia memperlambat perang untuk melakukan tes ombak atau uji coba. Tujuannya untuk menilai seberapa tangguh militer Ukraina menghadapi Rusia. Dalam melakukan uji coba, Rusia mengadopsi doktrin Soviet dalam berperang yang pernah dipakai dalam Perang Musim Dingin, invasi Soviet ke Polandia, pertempuran Stalingrad dan pertempuran Moskow. Doktrin Soviet dalam berperang bisa dibilang sangat kasar karena membuang banyak tentara akibat mati sia-sia. Selama tes ombak, Rusia hanya mengerahkan pasukan yang bisa dibilang junior atau tidak berpengalaman dalam bertempur. Inilah penyebab mengapa banyak tentara Rusia yang tewas di tangan Ukraina atau kalau beruntung ditangkap dan menjadi tawanan perang. Pola ini terlihat, karena selama tes ombak, Rusia hanya mengerahkan pasukan yang bisa dibilang junior atau tidak berpengalaman dalam bertempur. Inilah penyebab mengapa banyak tentara Rusia yang tewas di tangan Ukraina atau kalau beruntung ditangkap dan menjadi tawanan perang. Kedua, senario perang akan menghadapi musim dingin. Rusia juga menembakkan rudal-rudal tua, yang mampu membuat Ukraina menembakkan dan menguras rudal-rudal bantuan Barat sehingga menimbulkan biaya besar di pihak Barat. Kemunduran Rusia dari Kherson pada akhir-akhir ini juga bisa diartikan sebagai lebih kepada taktik ketimbang kekalahan, di mana Rusia juga menyiratkan bahwa perang akan diperpanjang selama mungkin. Ketiga, Rusia melalui Presiden Putin melihat hubungan gas dan musim dingin di Eropa akan membuat Barat yang sedang mendukung Ukraina berada dalam kesulitan besar. Namun, yang menjadi sandungan berat bagi Rusia, bukanlah Eropa, melainkan Amerika. Rusia menuduh, Amerikalah justru yang tidak ingin perang ini berakhir dengan cepat. Sebaliknya, intelijen Amerika menuduh, Rusia telah memetik keuntungan strategis dengan panjangnya perang, harga energinya melonjak naik. Ekonomi Eropa bisa hancur, dan daya tahan militer Ukraina akan sulit dipertahankan tanpa dukungan Barat yang berkelanjutan, karena Barat pun pasti akan ada batasnya. Hampir tidak ada keraguan, jika inflasi yang terjadi di Eropa dan berdampak buruk secara global adalah dikarenakan invasi Rusia. Ya, perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi yang melanda dunia saat ini. Bank sentral di berbagai negara pun mengambil tindakan yang cepat dan agresif guna menurunkan inflasi. Awalnya, inflasi di Rusia juga mengalami lonjakan yang signifikan, tetapi mampu diturunkan dengan cepat. Inflasi berdasarkan Consumer Price Index Rusia pada April melesat 17,83% year-on-year, YoY, menjadi yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Nilai tukar rubel yang jeblok dan disrupsi rantai pasokan menjadi pemicu lonjakan inflasi tersebut. Namun, Bank Sentral Rusia, Central Bank of Russia, CBR, mengambil langkah cepat membalikkan keadaan. Barat bersorak, artinya, sekilas sanksi-sanksi Barat seolah akan membuat negara Vladimir Putin jatuh bangkrut. Bayangkan saja, sanksi yang diberikan Amerika Serikat, AS, dan sekutu membuat kurs rubel jeblok lebih dari 100% melawan dolar AS ke rekor terlemah sepanjang sejarah rubel 150 US dollar pada awal Maret lalu. Namun tidak berlangsung lama, hanya dalam tempo 2 bulan rubel berbalik menguat dan menjadi mata uang terbaik di dunia hingga saat ini. CBR kala itu mengerek suku bunga menjadi 20% dari sebelumnya 9,5%. Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga menerapkan kebijakan capital control yang memberikan dampak yang besar terhadap penguatan rubel. Alhasil, rubel langsung berbalik menguat tajam, inflasi pun menurun dalam 7 bulan beruntun. Pada November lalu, inflasi di Rusia tercatat tumbuh 12%. YoY, itu pun masih bisa lebih rendah lagi seandainya CBR tidak menurunkan lagi suku bunganya. Sejak inflasi mulai menurun, CBR tercatat 6 kali memangkas suku bunga hingga menjadi 7,5%. Level suku bunga tersebut bahkan lebih rendah dari sebelum perang dengan Ukraina. Nah, ini dia hal yang sampai sekarang membuat Barat panik, karena berbeda dengan CBR, Bank Sentral AS, The Fed, dan juga Bank Eropa, European Central Bank, ECB, dan Inggris, Bank of England, BU, masih terus mati-matian menaikkan suku bunganya guna menurunkan inflasi. Ketiganya pada Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022, menaikkan suku bunga masing-masing 50 basis poin. Kini bagi Barat, resesi pun sudah di depan mata. Eropa diperkirakan akan mengalami resesi di kuartal I 2023, berdasarkan hasil survei terbaru Reuters kepada para ekonom. Sementara itu suku bunga BU dinaikkan menjadi 3,5% guna menurunkan inflasi yang mencapai 10,7% year-on-year, YoY, level tertinggi dalam 41 tahun terakhir. BU di bawah pimpinan Andrew Bailey bahkan menyatakan akan merespon dengan kekuatan penuh jika diperlukan untuk menurunkan inflasi. Sekarang dunia tahu,
Setelah dijatuhi sanksi hampir oleh seluruh kekuatan Barat, setelah aset-aset berharganya disita di berbagai belahan dunia, kok malah beban ekonomi bisa terbalik? Rusia boleh dikatakan bebas dari inflasi, setidaknya untuk sekarang. Sementara Barat kini mati-matian melawan inflasi yang dipicu oleh krisis energi Rusia. Bos perusahaan bisnis minyak bumi Rusia Transneft, Nikolai Tokarev, mengatakan telah menerima permintaan minyak dari Polandia dan Jerman untuk pengiriman 2023. Padahal, Eropa baru saja mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengambil minyak dari Rusia mulai tanggal 1 Januari. Dan tidak tanggung-tanggung, Rusia telah menerima permintaan dari konsumen Polandia meminta 3 juta ton tahun depan, dan 360 ribu ton untuk Desember, dan Jerman telah mengajukan permintaan untuk pengiriman di kuartal pertama, demikian dikutip dari Reuters, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Sebagai informasi, Uni Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli minyak Rusia melalui rute maritim mulai tanggal 5 Desember tahun 2022. Sementara negara-negara Barat pimpinan Amerika juga telah memberlakukan batasan harga minyak mentah Rusia, tetapi pipa Druzhba tetap dibebaskan dari sanksi. Komentar Transneft bertentangan dengan fakta bahwa Polandia berencana membatalkan kesepakatan untuk membeli minyak mentah Rusia. Sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan bahwa Polandia sedang mencari dukungan Jerman untuk sanksi UE pada bagian Polandia-Jerman dari pipa Druzhba, sehingga Warsawa dapat membatalkan kesepakatan untuk membeli minyak Rusia tahun depan tanpa membayar denda. Transneft, yang menangani lebih dari 80% dari total minyak yang diproduksi di Rusia, telah meningkatkan ekspor minyak hingga 1/5 tahun ini, tambahnya. Keuntungannya justru melimpah ruah. Hal ini membuat para pemimpin Ukraina benar-benar kesal. Tetapi, Rusia telah berencana untuk mengurangi produksi minyak tahun depan menjadi 490 juta ton, atau 9,84 juta barel per hari, BPH, dari 525 juta ton menjadi 530 juta ton, atau dari 10,54 juta BPH menjadi 10,64 juta BPH, sebagai dampak dari sanksi Barat atas serangan Rusia ke Ukraina. Pembatasan oleh Rusia ini ditengarai akan melambungkan harga minyak, dan membuat Eropa lebih menderita. Namun Tokarev mengatakan bahwa pasokan minyak melalui jalur selatan Druzhba, yang mengangkut minyak melalui Ukraina ke Slovakia dan Republik Ceko, akan tetap tidak berubah tahun depan berkat pengecualian sanksi, dan Eropa tetap akan mendapatkan minyak Rusia. Pelabuhan Laut Hitam Novorossiysk telah memperluas kapasitas ekspor untuk minyak belerang rendah menjadi 40 juta ton per tahun. Pasokan minyak melalui konsorsium pipa Kaspia dari Terminal Laut Hitam diperkirakan antara 50 juta dan 51 juta ton pada tahun ini, turun dari rencana 63 juta ton karena perbaikan. Sementara ekspor melalui Pelabuhan Timur Jauh Kosmino diperkirakan mencapai 42 juta ton tahun ini, melebihi kapasitas tahunan biasanya 30 juta ton. Eropa sendiri tidak bisa benar-benar lepas dari minyak dan gas alam Rusia. Peristiwa baru-baru ini di mana pipa minyak Rusia meledak oleh sabotasi di Eropa, langsung membuat harga minyak melambung tinggi gila-gilaan. Hal ini membuat sanksi migas Rusia ke benua biru jadi tidak masuk akal. Lebih merugikan Eropa dibanding Rusia, yang dengan mudah mengalihkan pasok minyaknya ke negara-negara Asia.